Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kami masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk menyampaikan materi kami dengan judul Hakikat Pendidik dan Anak Didik. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang patut menjadi panutan kita hingga akhir zaman nanti. Oke, untuk menghargai waktu, langsung saja saya persilahkan teman saya untuk menyampaikan materi dari kelompok kami. Dengan ini saya persilahkan. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi kami. Adapun materi yang pertama saya akan bacakan, yaitu mengenai pendidik. Ya. Pendidikan merupakan hal yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan bagi manusia adalah melibatkan semua unsur dalam kehidupannya, baik unsur dari dalam dirinya sendiri yang sudah membawa potensi, juga melibatkan unsur lain di luar dirinya, yaitu lingkungan keluarga, masyarakat, dan alam sekitar. Kemudian adapun pendidik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Kemudian pendidik juga merupakan orang yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya adalah anak didik atau murid. Dalam mencapai keberhasilan pendidikan, pendidik memiliki peran yang menentukan, sebab pendidikan bisa dikatakan sebagai kunci utama kesuksesan pendidikan. Untuk itu, seorang pendidik harus memenuhi persyaratan tertentu yang memadai, seperti ciri-ciri yang berbeda dengan profesi yang lain. Kemudian pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab juga membimbing anak untuk mencapai kedewasaan yang dibedakan kepada dua jenis, yaitu yang pertama pendidik karena keharusan atau atas kewajaran kehidupan, sedangkan yang kedua adalah pendidik karena diserahi tugas untuk mendidik anak. Oleh karena itu, seorang guru dituntut harus memiliki berbagai sifat dan sikap, antara lain yang pertama, seorang guru harus manusia pilihan. Seorang guru ialah merupakan manusia pilihan. Yang kedua, seorang guru hendaklah mampu mempersiapkan dirinya sesempurna mungkin. Kemudian yang ketiga, seorang guru juga hendaknya tidak pernah tamak dan batil dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. 4. Seorang guru hendaknya dapat meyakini Islam sebagai konsep ilahi di mana dia hidup dengan konsep itu. Kemudian yang kelima, seorang guru atau pendidik harus memiliki sikap yang beribadah atau terpuji. Kemudian yang keenam, penampilan seorang guru hendaknya selalu sopan dan rapi. Kemudian yang ketujuh, seorang guru seyogyanya atau sepatutnya, sepantasnya juga mampu menjadi pemimpin yang soleh. Kemudian yang kedelapan, seruan dan ajaran seorang guru hendaknya tercermin pula dalam sikap keluarganya, pribadinya, keluarganya atau para sahabatnya. Kemudian yang kesembilan, seorang guru harus menyukai dan mencintai muridnya. Mungkin itu materi dari pendidik saya. Selanjutnya materi kedua, anak didik, akan dibahas oleh Nur Fajrianti. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemaparan materi sebelumnya.
yaitu anak didik. Peserta didik adalah umat manusia yang diakui haknya sebagai individu dan mempunyai tanggung jawab sosial. Dengan demikian, peserta didik dikatakan sebagai anak manusia yang tengah berkembang dengan pertolongan pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Perlu diketahui bahwa anak sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik berikut ada 4, yakni yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk unik. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Ya, untuk mengetahui seseorang anak didik, maka kita perlu tahu bagaimana ciri-ciri anak didik tersebut. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki kelemahan dan ketidakberdayaan. Yang kedua, anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Dan yang ketiga, anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Interaksi pedagogik antara pendidik dan anak didik. Interaksi terbagi menjadi dua kata, yaitu inter dan aksi, di mana inter ialah antar dan aksi ialah kegiatan. Jadi interaksi adalah timbal balik yang saling memberikan rangsangan pada kegiatan. Sedangkan interaksi pendidik dan peserta didik merupakan suatu kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan dalam interaksi belajar mengajar. Interaksi secara umum ialah suatu hubungan dalam suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan pendidik. Pembelajaran yang dilakukan pendidik, peserta didik dan pendidik itu mencapai pendewasaan anak dan tercapai tujuan pendidik seperti interaksi sosial. Berikut adapun ciri-cirinya, yaitu bertujuan untuk membantu seorang anak dalam perkembangan pengetahuan, keterampilan maupun bakatnya. Yang kedua yaitu perlu adanya suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan juga bahan-bahan materi berupa media-media pembelajaran yang sudah disiapkan sebelum interaksi belajar mengajar. Terus yang ketiga yaitu aktivitas murid dalam suatu pembelajaran. Pastinya ada murid yang aktif dan juga yang pasif. Aktif di sini adalah giat baik itu secara lahir atau lahiriah atau batiniah. Dan apabila jika murid kita pasif, kita harus dapat membuatnya jadi aktif, karena dengan berinteraksi dengan guru mempunyai peraturan aktif. Adapun dalam berkomunikasi antara pendidik dengan anak didik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu menyediakan situasi yang baik. Yang kedua, mengikuti irama anak, dan interaksi pedagogik anak berlangsung apabila terdapat beberapa hal sebagai berikut, yaitu rasa tenang pada anak didik,
hadirnya kewibawaan. Yang ketiga, kesediaan pendidik membantu anak didik. Terus yang keempat, perhatian mutlak anak. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Baiklah, wabarakatuh. itulah tadi video pemaparan materi kami. Mohon maaf jika terdapat kata-kata di dalam video kami tadi yang kurang mengenakan atau kurang berkenan di dalam hati teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.